tema yaitu Creative Skill Academy. Di sini Creative Skill Academy adalah sebuah kursus, yaitu kursus keterampilan kreatif, desain grafis, fotografi, seni, dan kerajinan tangan merupakan tugas proyek dari Kewirausahaan Organisasi Pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas sedikit latar belakang dari profil bisnis Creative Skill Academy. Creative Skill Academy adalah bisnis kursus keterampilan kreatif yang berfokus pada pengembangan bakat dan kreativitas individu melalui pelatihan praktis dalam bidang seni, desain grafis, fotografi, seni rupa, dan kerajinan tangan. Kami menyediakan keterampilan pelatihan secara tatap muka dan online, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara tatap muka atau maupun online. Yang kedua ada visi Creative Skill Academy, yaitu menjadi lembaga yang pendidikannya terkemuka yang menginspirasi dan memberdayakan individu untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka, membuka peluang karir, serta berkontribusi pada pengembangan industri kreatif yang inovatif dan berkelanjutan. Yang ketiga ada visi dari Business Creative Skill Academy. Yang pertama ada menyediakan kursus dan pelatihan yang komprehensif dalam berbagai bidang kreatif seperti desain grafis, seni rupa, fotografi, kerajinan tangan, dan desain digital dengan pengajaran berbasis praktik yang memungkinkan peserta untuk menghasilkan karya nyata. Yang kedua ada menciptakan ruang yang mendukung kolaborasi dan pertukaran ide di antara peserta, alumni, dan profesional industri. Yang ketiga ada menyediakan program pendidikan fleksibel, baik secara tatap muka maupun online. Yang keempat ada membekali peserta dengan keterampilan praktis yang relevan, yaitu serta memberikan bimbingan untuk membantu mereka memulai karir kreatif atau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Yang terakhir ada menginspirasi peserta untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Yang keempat ada tujuan usaha. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan kreatif individu, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam berbagai bidang kreatif seperti desain grafis, seni rupa, fotografi, dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan teknis dan artistik mereka. Yang kedua ada menyediakan pendidikan kreatif yang aksesibel atau berkualitas, yaitu menawarkan kursus dan pelatihan kreatif dengan kualitas tinggi, baik secara online maupun tatap muka. Yang ketiga ada menciptakan portofolio karya nyata untuk peserta, yaitu membantu peserta untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang dapat digunakan sebagai portofolio pribadi, sehingga mereka memiliki bukti konkret dari keterampilan yang telah mereka pelajari. Yang keempat ada meningkatkan relevansi pendidikan dengan industri teknik terkini, yaitu menyediakan pelatihan yang telah diperbarui dengan tren dan teknologi terbaru di dunia kreatif. Selanjutnya yang kelima kita akan bahas tentang layanan utama dari Creative Skill Academy. Yang pertama ada kursus desain grafis, yaitu pelatihan untuk menguasai perangkat desain digital seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW, serta teknik desain grafis yang dibutuhkan untuk membuat karya visual yang efektif dan kreatif. Yang kedua ada kursus fotografi, yaitu mengajarkan keterampilan dasar hingga tingkat lanjut dalam fotografi, termasuk teknik pengambilan gambar, pencahayaan, dan editing foto. Yang ketiga ada kursus seni rupa, yaitu pelatihan dalam berbagai bentuk teknik seni, mulai dari menggambar, melukis, hingga seni patung untuk peserta yang ingin mengembangkan kreativitas mereka. Yang keempat ada kursus kerajinan tangan, yaitu mengajarkan berbagai keterampilan kerajinan tangan seperti membuat produk dari bahan dasar kayu, tekstil, atau logam untuk peserta yang ingin memulai usaha atau hobi di bidang kerajinan. Yang kelima ada ujian simulasi dan mentoring. Di sini kami menyediakan ujian simulasi dan sesi mentoring pribadi untuk membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja atau proyek kreatif yang lebih besar.
Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar di sini yaitu kursus atau bisnis ini kepada siapa yang akan kita targetkan. Yang pertama ada pada pelajar dan mahasiswa, individu yang ingin memperkaya keterampilan mereka di bidang seni dan desain untuk meningkatkan peluang karir di masa depan. Yang kedua ada cocok untuk profesional, orang-orang yang bekerja di bidang kreatif yang ingin meningkatkan keterampilan atau beralih ke karir yang lebih kreatif. Yang kedua ada pekerja lepas atau freelance, yaitu individu yang ingin memulai usaha kreatif mereka atau memperluas kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Yang keempat ada pengusaha dan kreator, mereka yang ingin mengembangkan produk atau layanan kreatif mereka seperti pembuatan desain, fotografi, dan seni lainnya. Kelima ada peminat hobi dan pecinta seni, individu yang tertarik untuk belajar keterampilan kreatif sebagai bentuk ekspresi diri atau pengembangan pribadi. Yang kedua dari analisis pasar yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemasaran digital atau online marketing. Online marketing di sini yaitu yang terbagi yang pertama dari media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain, yaitu memanfaatkan fitur online ini untuk menampilkan hasil karya peserta dan alumni serta proses pembelajaran agar calon peserta bisa melihat langsung kualitas kursus. Yang kedua ada iklan berbayar di media sosial. Itu jalankan iklan berbayar untuk memproduksi atau mempromosikan kursus kita. Yang ketiga ada email dan marketing, yaitu bangun database email pelanggan dan calon peserta yang tertarik dengan kursus yang ditawarkan. Yang kedua ada kemitraan dan kolaborasi, yaitu yang pertama ada kemitraan dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua ada kolaborasi dengan influencer dan kreator konten. Yang ketiga ada event dan workshop, yaitu selenggarakan acara atau workshop kreatif di komunitas atau secara online untuk mengenalkan kursus yang ditawarkan. Yang keempat ada program rival dan diskon khusus, yaitu berikan diskon khusus bagi penawaran menarik bagi orang yang mendaftar kursus lebih awal atau membeli paket khusus. Yang keempat ada pemasaran melalui video. Di sini yaitu video tutorial dan webinar. Buat dan bagikan video tutorial singkat yang memberikan nilai tambah kepada audiens seperti pembahasan terakhir yaitu rencana operasional dan keuangan, lokasi dan fasilitas. Lokasi ini kami akan mempertimbangkan lokasi dari kursus ini. Yang pertama ada di pusat kota dengan ukuran fasilitas yaitu 200 sampai 300 meter. Fasilitasnya yaitu ruang kelas yang nyaman dan lengkap, ruang praktik atau studio untuk kegiatan kreativitas, yang tiga atau area diskusi, yang keempat ada area administrasi, dan kelima ada parkir yang memadai. Akses yaitu dekat dengan transportasi umum, misalnya stasiun kereta atau halte bus. Adapun dari jadwal online kami akan menyesuaikan dengan sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua ada jadwal operasional. Creative Skill Academy akan berpotensi pada hari kerja dengan jadwal yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang pertama ada offline, kelas dan workshop dilakukan fasilitas fisik dengan instruktur langsung yang mengajarkan secara tatap muka. Sedangkan online, pembelajaran daring dilakukan melalui platform pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau platform pembelajaran internal. Yang ketiga ada tim pelaksana. Yang pertama ada koordinator kelas, pengajar, dan staf administrasi. Yang keempat ada estimasi modal awal, yaitu kebutuhan untuk menjalankan bisnis Skill Academy. Yang pertama ada penyewaan fasilitas per bulan, renovasi dan penataan ruang, peralatan komputer, software, dan peralatan studio. Yang keempat ada promosi dan pemasaran awal, kaji tim 3 bulan pertama, peralatan kantor seperti meja, kursi, dan lain-lain, bahan dan alat pembelajaran, cadangan operasional. Total estimasi biaya awal yaitu 250 juta. Yang kelima ada pendapatan pertama akan berasal dari biaya pendaftaran dan kursus yang ditawarkan. Berikut ada estimasi proyeksi pendapatan untuk bulan pertama hingga bulan
Ke-12 dengan asumsi 50 peserta per bulan di biaya pendaftaran rata-rata 2.500.000 per peserta. Pendapatan akhir pada bulan ke-12 diasumsikan jika 160 peserta yaitu 400 juta. Proyeksi pendapatan di atas diasumsikan bahwa jumlah peserta meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran merek dan pemasaran yang efektif. Jadi dari penjelasan saya tadi tentang Business Skill Academy, business plan saya yaitu dapat saya simpulkan, Creative Skill Academy adalah sebuah lembaga pendidikan yang menawarkan pelatihan keterampilan kreatif yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Dengan berkursus dalam bidang desain grafis, animasi, video editing, pengembangan web, dan keterampilan digital lainnya, bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh peserta di industri kreatif. Berdasarkan proyeksi pendapat yang menunjukkan peningkatan jumlah peserta seiring berjalannya waktu, bisnis ini memiliki potensi pertumbuhan yang positif. Sekian penjelasan bisnis plan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.